Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pembelajar semuanya. Kita lanjutkan pertemuan kita di pertemuan yang ke-6 ya. Jadi pada pertemuan yang ke-5, saya sudah memberikan sebuah tugas kepada para mahasiswa untuk membuat sebuah contoh variabel random dan distribusi probabilitasnya. Saya sudah membaca, mereview karya yang dikumpulkan oleh para mahasiswa. Dari beberapa karya itu, hampir semua telah mengumpulkan karyanya. Dan saya menyimpulkan atau memberikan ulasan secara ringkas, secara keseluruhan. Ada beberapa karya yang memang sudah menunjukkan pemahaman yang baik ya. Tapi sebagiannya memang ada yang perlu diperbaiki atau perlu diluruskan. Misalnya begini. Jadi masih ada mahasiswa yang membuat contoh variabel random itu dengan menulis seperti ini. Jadi R itu adalah durasi waktu. Jadi kalau ditulis singkat seperti itu, durasi waktu ya. Jadi itu belum menunjukkan apa eksperimennya, belum jelas ya. Jadi dengan hanya menyebut durasi waktu itu kita tidak bisa menyebut apa ragam nilainya ya. Selain kata durasi waktu itu juga masih menunjukkan tumpang tindih ya, durasi itu waktu ya. Jadi contoh ini menurut saya perlu diperbaiki nanti ya, dan sudah saya beri catatan di sampingnya harus diperbaiki. Lalu masih juga ada yang membuat contoh, misalnya X-nya itu adalah alat tulis yang akan dibeli mahasiswa sebanyak sekali. Jadi pernyataan ini adalah pernyataan yang belum menunjukkan suatu variabel random ya. Ini pernyataan berita, ini deterministik aja. Jadi alat tulis yang akan dibeli mahasiswa sebanyak sekali. Jadi kalau disebutnya seperti ini, saya tidak terbayang apa ragam nilai X itu bisa bernilai apa saja ya. Jadi tidak terbayang. Lalu masih juga ada yang menulis X-nya itu, variabel randomnya itu adalah helm yang terjual. Jadi kalimat itu belum lengkap. Jadi perlu dilengkapi misalnya tadi misalnya ya, banyaknya helm yang terjual per hari. Nah, kalau seperti itu kita bisa menyebut nilai-nilai X yang mungkin, bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Jadi sekali lagi beberapa mahasiswa yang mungkin masih perlu memperbaiki variabel randomnya nanti akan saya minta kembali untuk mengumpulkan ulang. Tapi sebagian besarnya saya cukup senang ya, sudah membuat sebuah contoh-contoh yang sangat bagus ya. Contoh-contoh yang sangat bagus dan saya kasih catatan di sampingnya, contoh ini bagus dan seterusnya. Jadi lalu di kolom pertanyaan yang lainnya, saya juga memberi kesempatan kepada para mahasiswa untuk menyampaikan pertanyaan. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan itu saya bisa mendapatkan gambaran ya, kira-kira yang bisa atau yang sudah diserap oleh para mahasiswa dari membaca buku, dari melihat video yang saya buat, kemudian dari penjelasan saya di kelas itu seperti apa. Jadi saya mendapatkan beberapa pertanyaan yang secara umum itu polanya hampir sama ya. Sebagian besar itu bertanya tentang bagaimana menentukan probabilitasnya. Jadi mereka sudah bisa membuat contoh variabel randomnya, menyebutkan ruang sampelnya, tapi masih bingung bagaimana lalu menentukan distribusi probabilitasnya. Tapi saya sangat senang dengan pertanyaan itu ya, karena pertanyaan itu menunjukkan bahwa mahasiswa telah berpikir ya, pasti merenung, jadi pasti membaca buku lebih lanjut untuk mencari jawaban itu. Dan memang pembelajaran ini membutuhkan hal-hal yang seperti itu. Perlu banyak berdiskusi, perlu banyak membaca buku, dan seterusnya. Nah, secara umum saya ingin menjawabnya. Jadi sekali lagi,
probabilitas itu membicarakan sesuatu yang belum terjadi ya. Jadi memperkirakan besarnya peluang suatu kejadian yang belum terjadi ya, yang belum. Nah, tapi untuk menentukan probabilitas sesuatu yang akan atau belum terjadi itu, dasar satu-satunya adalah data masa lalunya. Jadi tanpa pengetahuan atau data masa lalu, maka memprediksi masa depan itu tidak mungkin dilakukan. Jadi sekali lagi, untuk menentukan probabilitas suatu kejadian, maka kita memerlukan sebuah data empirik atau fakta empirik di lapangannya. Data-data itu bisa kita dapatkan secara langsung atau secara tidak langsung, atau kita menggunakan data sekunder yang ada. Nah, setelah ini nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut menggunakan papan ini, membahas contoh variabel random yang discrete dan juga yang kontinu, yang harapan saya dua contoh ini nanti cukup mewakili kita untuk memahami bagaimana menentukan probabilitas suatu variabel random. Nah, ini adalah contoh kalau kasusnya kasus discrete ya. Jadi kalau kasusnya discrete seperti ini. Jadi ini contoh yang dibuat oleh Retno Ayu Wulandari, kelas E ya, kelas E. Jadi Retno Ayu Wulandari membuat sebuah contoh variabel randomnya berbunyi seperti ini. Ini dari tugas yang dikumpulkan. Dia membuat contoh X-nya itu adalah banyaknya anak perempuan yang terlahir dari suatu keluarga yang memiliki 3 orang anak. Jadi sebenarnya contoh ini bagus, tapi perlu diperbaiki sedikit redaksinya. Karena kalau redaksinya seperti ini, belum menunjukkan suatu eksperimen acak ya. Jadi saya bacakan sekali lagi yang ditulis oleh Retno. Dia menulis X-nya itu adalah banyaknya anak perempuan yang terlahir dari satu keluarga yang memiliki 3 orang anak. Jadi agar ini terlihat merupakan sebuah eksperimen acak, sesuatu yang belum terjadi ya, maka saya menyarankan untuk perbaikannya seperti ini ya. Jadi X-nya itu adalah banyaknya anak perempuan dari 3 anak yang direncanakan. Jadi yang direncanakan oleh sebuah keluarga ya, yang direncanakan oleh sebuah keluarga. Jadi kalau orang itu merencanakan ingin memiliki 3 anak, itu banyaknya anak perempuan itu adalah suatu variabel random ya. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa memastikan berapa banyaknya anak perempuan dari 3 anak yang direncanakan. Jadi maka ruang sampelnya atau nilai-nilai X yang mungkin itu adalah bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. 0 itu berarti tidak ada satupun dari 3 anak yang direncanakan itu merupakan anak perempuan. 1 itu maksudnya adalah dari 3 anak yang direncanakan itu 1 diantaranya adalah perempuan. 2 itu berarti 2 diantaranya nanti perempuan. 3 berarti dari 3 anak yang direncanakan itu nanti semuanya perempuan. Ya, jadi kalau X-nya berbunyi seperti ini, maka ruang sampelnya atau nilai-nilai yang mungkin dari X itu adalah bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Dan ini contoh suatu variabel random. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menentukan distribusi probabilitasnya. Atau dengan kata lain, berapa probabilitas untuk X yang sama dengan 0? Berapa probabilitas untuk X yang sama dengan 1? Untuk X yang sama dengan 2, sampai untuk X yang sama dengan 3. Jadi kita perlu mengurai terlebih dahulu. Kalau ada 3 anak yang direncanakan, saya gambar seperti ini,
Ini sambil mengingat kita di bab yang pertama tentang analisis kombinatorial. Jadi kalau ada 3 anak yang direncanakan, maka kemungkinannya ini anak pertama, ini anak kedua, anak ketiga. Anak yang pertama bisa laki-laki, bisa perempuan. Anak yang kedua bisa laki-laki, bisa perempuan. Anak yang ketiga bisa laki-laki, bisa perempuan. Artinya kotak di sini ada 2 kemungkinan. Kotak di sini ada 2 kemungkinan. Kotak di sini ada 2 kemungkinan. Berarti banyaknya seluruh kemungkinan itu adalah 2 kali 2 kali 2. Berarti ada 8 kemungkinan. Jadi 8 bukan 8 kemungkinan ya. 8 formasi. 8 permutasi ya. 8 permutasi. Jadi tadi nilai-nilai X yang mungkin itu bisa 0. 0 itu berarti seluruh anaknya itu laki-laki ya, atau ditulis LLL. Jadi kalau LLL berarti tidak ada satupun anak yang perempuan. X-nya sama dengan 0. X-nya bisa bernilai 1, itu berarti 1 diantaranya itu perempuan. Misalnya adalah PLL, atau bisa jadi LPL, atau bisa jadi LLP. Nah, bisa begitu ya. Jadi bisa jadi perempuannya itu di sini, di sini, di sini. Untuk X yang sama dengan 2 itu bentuknya bisa P, P, L, atau bisa L, P, P, atau mungkin P, L, P. Jadi perempuannya 2. Letaknya bisa berbeda begini. Untuk X yang sama dengan 3 berarti bentuknya adalah perempuan semua. P, P, P. Coba dilihat, ini ada 8 permutasi ya. Bisa begini, bisa begini, begini. Ini ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ya, 8. Nah, kalau seperti ini kita sudah tahu ya. Berarti yang untuk X sama dengan 3 itu hanya ada 1 bentuk ya. Maka kalau kita membuat distribusi probabilitasnya, kita bisa mengacu dari situ. Tadi keseluruhannya ada 8 ya. Berarti kalau disajikan dalam sebuah tabel ini saya isikan dulu. Jadi kalau disajikan dalam sebuah tabel, ini X 0, 1, 2, 3. Ini P X yang sama dengan X. Ya. Jadi kalau saya tulis probabilitas X yang sama dengan 0 itu sama dengan berapa? Tadi X yang sama dengan 0 ada 1. Berarti 1/8. Ya. Ini 1, 2, 3. Nah, probabilitas X yang sama dengan 1, X yang sama dengan 1, berarti 1, 2, 3, 3/8. Probabilitas kejadian X yang sama dengan 2 itu sama dengan 3/8. Probabilitas X yang sama dengan 3 sama dengan 1/8. Ini menyajikan distribusi probabilitas dari X dalam bentuk tabel. Nah, mengacu tabel itu kita bisa menyajikannya dalam bentuk histogram seperti ini ya. Ini sumbu X, ini sumbu PX. Berarti untuk ini 0, 1, 2, 3. Di sini saya bagi menjadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8/8 atau 1 ya. Berarti 1, 2, 3. Ini 3/8. 1/8 berarti di sini. Berarti kalau digambar
Untuk yang 0, 1/8. Tingginya segini. Untuk yang 1, 3/8. 3/8 di sini. Untuk yang 2, 3/8 juga di sini. Untuk yang 3, 1/8 di sini. Ini kalau dijumlah sama dengan 1. Inilah distribusi probabilitas dari X dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik histogram. Nah, kalau ini disajikan dalam bentuk persamaan fungsi matematik, maka mudah saja sebenarnya. Bagaimana? Bx sama dengan, bisa ditulis begini, sama dengan 1/8 untuk X yang sama dengan, untuk X yang sama dengan 0 dan 3. Ya. Ini 0 dan 3. Ini dan ya. 0 dan 3. Ya. Sama dengan 3/8 untuk X yang sama dengan 1 dan 2. Ya. Adapun sama dengan 0 untuk X lainnya. Nah, ini adalah dalam bentuk persamaan matematik. Nah, jadi misalnya contoh yang pertama yang kita angkat adalah contoh ini. Jadi contoh ini adalah contoh yang dibuat oleh Lina kelas 4E, semester 4 kelas E maksudnya. Jadi dia membuat contoh X-nya itu adalah usia ibu melahirkan anak yang pertama. Jadi betul ini adalah suatu variabel random. Kenapa? Karena usia ibu melahirkan anak pertama itu bervariasi. Jadi karena dia bervariasi, bisa sekian, bisa sekian, bisa sekian. Tidak semua ibu melahirkan itu pada usia yang sama, tapi bervariasi. Berarti dia merupakan suatu variabel random. Nah, nilainya atau ruang sampelnya itu adalah tentu saja merupakan bilangan real yang positif ya. Jadi ruang sampelnya adalah, jadi X-nya itu bisa bernilai menempati bilangan real yang positif. Lalu pertanyaannya bagaimana menentukan distribusi probabilitas dari variabel random tersebut? Dan sekali lagi untuk menentukan distribusi probabilitas, kita harus memiliki data. Kita harus melihat fakta empiriknya. Sebagaimana ketika kita menentukan probabilitas kejadian dari sebuah dadu yang akan dilempar, maka kita juga akan atau harus melihat dadunya seperti apa untuk bisa mengatakan probabilitas kejadian setiap titiknya. Nah, sama dengan hal ini, ketika kita diminta untuk menentukan sebaran atau distribusi probabilitasnya, maka kita pun harus memiliki data empirik. Jadi harus melihat fakta di lapangannya. Berarti kita harus menggali data. Di mana data itu bisa jadi kita dapatkan secara langsung sendiri, atau kita mengacu pada data sekunder yang ada di misalnya sebuah lembaga tertentu ya. Jadi misalnya kita lalu mencari data ini di rumah sakit bersalin misalnya. Kita kumpulkan data, ternyata sebagian besar ibu melahirkan itu misalnya pada usia 21 sampai 25 misalnya ya. Datanya mengatakan begitu misalnya. Jadi sebagian besar di kisaran itu misalnya. Jadi yang lebih dari 25 ada tapi tidak sebanyak yang tadi. Yang kurang dari 21 juga ada tapi tidak sebanyak yang tadi. Nah, fakta itu kalau kita gambarkan adalah seperti ini ya. Jadi tadi pada rentang 21 sampai 25 itu banyak. Jadi seperti ini ya. Jadi sebagian besar, ini mungkin kurang tinggi ya.
Jadi sebagian besar ibu itu melahirkan anak yang pertama itu pada kisaran usia 21 sampai 25. Berarti titik tengahnya adalah 23 ya. Jadi kalau saya bagi 2, 23. Nah, yang lebih dari 25 itu misalnya di sini 27 ya. Itu tentu saja ada, tapi misalnya tidak sebanyak yang kisaran yang di sini. Kalau saya gambarkan seperti ini. Yang lebih dari 27 tentu saja juga ada, tapi mungkin tidak sebanyak yang di sini. Jadi semakin sedikit orang yang melahirkan anak pertama itu pada usia tua. Ada tapi sedikit. Nah, kalau saya bergeser ke kiri, berarti di sini 19. Jadi ibu yang melahirkan anak pertama pada usia 19 sampai 21 juga pasti ada, tapi tidak sebanyak yang di sini. Ini menurut datanya misalnya ya. Ini misalnya berangkat dari data di lapangan. Yang di sini berarti 17 ya. Jadi ini saya buat rentangnya selisihnya 22, dan seterusnya. Jadi ada orang yang melahirkan anak yang pertama itu pada usia 17 sampai 19. Bahkan sebelah kirinya juga ada, tapi semakin sedikit. Nah, ini adalah fakta empirik yang kita pegangi. Jadi yang menjadi dasar untuk nanti kita menentukan probabilitas suatu kejadiannya. Nah, jadi kalau gambar ini, kalau kita tarik kurvanya itu seperti ini. Saya beri warna yang berbeda ya. Jadi kalau saya tarik kurva yang smooth, halus, itu kurvanya seperti ini. Nah, ya, yang nanti para mahasiswa akan mengenali kemudian inilah yang disebut dengan distribusi normal. Ya, jadi kurvanya seperti ini. Ya. Jadi kalau saya kemudian misalnya bertanya, berapa probabilitas kejadian bahwa seorang ibu itu nanti dia akan melahirkan anak pertamanya pada usia 21 sampai 25. Berapa probabilitasnya? Berapa besar probabilitasnya? Itu adalah sebesar ini, 21 sampai 25 itu segini. Jadi probabilitasnya sangat tinggi ya. Jadi besar kemungkinan seorang ibu itu akan melahirkan anak pertamanya pada usia 21 sampai 25. Jadi kita menentukan probabilitas kejadian sesuatu yang belum terjadi ya. Itu kita mengacu pada data masa lalu. Jadi ini data masa lalu. Lalu kita bicara masa depan. Nah, bicara masa depan itu misalnya hari ini ada seorang yang baru saja menikah dan dia belum punya anak. Lalu kita bertanya, berapa probabilitas kejadian bahwa seorang ibu yang baru menikah itu, yang belum punya anak itu, nanti dia akan melahirkan anak pertamanya pada usia 21 sampai 25. Maka besarnya probabilitas itu tinggi ya, besar segini. Bedakan dengan misalnya saya bertanya begini, berapa probabilitas kejadian bahwa seorang ibu yang baru menikah itu nanti dia akan melahirkan anak pertamanya pada rentang usia 19 sampai 21. Maka tentu tidak sebesar yang tadi, tapi ini sebesar ini. Ya, sebesar yang ini, yang saya arsir ini. Ya. Jadi lebih kecil dari yang tadi. Juga kalau misalnya saya bertanya berapa probabilitas kejadian bahwa seorang ibu yang baru menikah tadi itu, dia akan melahirkan anak pertamanya pada usia 17 sampai 19 tahun. Maka besarnya probabilitasnya lebih kecil lagi. Kecil yang ini. Nah, jadi
Begitu juga ketika yang ini, berapa probabilitas kejadian bahwa seorang ibu yang baru menikah ini nanti dia akan melahirkan anak pertamanya pada rentang usia 27 sampai 29. Maka probabilitasnya kecil segini. Nah, jadi kita menentukan probabilitas sesuatu yang belum terjadi itu berdasarkan data masa lalu yang kita miliki ini. Jadi datanya menunjukkan bahwa sebaran atau distribusi usia ibu melahirkan itu seperti ini datanya. Maka untuk memprediksi masa depannya, kalau ada orang yang akan melahirkan atau belum pernah melahirkan, itu nanti dia kira-kira akan melahirkan anak pertamanya pada usia sekian sampai sekian. Jadi kalau pertanyaannya berapa probabilitas kejadian bahwa seseorang itu nanti dia akan melahirkan anak pertamanya pada usia kurang dari 17 tahun, maka probabilitasnya itu sangat kecil. Kurang dari 17 itu di sini. Nah, ini sangat kecil. Nah, inilah yang nanti kita kenali lebih lanjut yang disebut dengan distribusi normal. Ya. Jadi ini menyajikan sebaran probabilitas dalam bentuk grafik ya, dalam bentuk kurva. Yang kalau ditulis secara matematik fungsinya, jadi karena ini tadi kita ketahui bahwa mu-nya itu adalah sama dengan 23 dan misalnya standar deviasinya atau simpangan bakunya adalah 2 misalnya, 2. Maka nanti silakan dibaca di bagian distribusi normal, maka fungsi densitasnya itu ditulis sebagai 1/(2pi) sigma kuadrat. Nah, di sini 2 kuadrat ya. Berarti di sini saya tulis saja 2 kuadrat, atau saya tulis dulu ini sigma ya. Lalu kali E pangkat negatif setengah kali X min mu. Mu-nya tadi diganti 23 per sigma pangkat 2 ya, pangkat 2, nanti dicek ya. Jadi menyajikan distribusi probabilitas secara matematik seperti ini. Nanti coba dilihat di bagian bab yang akhir. Jadi kalau seperti ini kasusnya, maka fungsi matematiknya seperti ini. Jadi nanti sigmanya diganti 2, mu-nya diganti dengan 23. Jadi contoh yang tadi itu berarti X yang tadi itu berdistribusi normal dengan rata-ratanya adalah 23 dan standar deviasinya adalah 2 ya. Standar deviasinya 2 atau variannya adalah 2/2. Nanti akan dikenali lebih lanjut di bagian yang akhir ya. Jadi kalau seperti itu, maka ketika kita diminta untuk menyajikan distribusi probabilitasnya dalam sebuah tabel, bisa kita tulis seperti ini ya. Jadi kalau ini adalah untuk nilai X-nya, lalu ini probabilitas dari X yang berada pada rentang misalnya sekian sampai sekian ya. Jadi X-nya karena dia kontinu, maka kita menuliskannya dalam bentuk rentang-rentang ya. Jadi tadi misalnya untuk X yang usianya kurang dari 17, lalu ada X yang berkisar dari 17 sampai berapa? 19.
untuk X yang berkisar dari ini 19 sampai 21, untuk X yang berada pada kisaran 21 sampai 23, dan seterusnya untuk X dari kisaran 23 sampai 25, dan seterusnya 25 sampai 27. Jadi perhatikan pembuatan rentangnya. Di sini saya tidak memberi tanda sama dengan ya. Tapi ingat kembali bahwa dalam kasus kontinu ada sama dengan tidak itu dianggap sama, berbeda dengan kasus diskrit ya. Jadi ini kasus kontinu. Maka ingat kembali tadi gambarnya seperti tadi ya. Jadi kalau gambar yang tadi itu tampak bahwa probabilitas yang paling tinggi itu di sini. Jadi di sini dan di sini, ini dan ini sama ya. Jadi kalau dihitung manual secara analitik sebenarnya, ini ingat kembali, ini saya hitung dulu yang ini ya. Itu adalah integral dari 21 sampai 23 fx dx. Di mana fx-nya yang tadi itu. Ingat kembali tadi fx-nya adalah 1 per akar 2pi, di sininya 2 ya, E pangkat negatif setengah kali X min, mu-nya 23 per sigmanya tadi 2 pangkat 2. Jadi efeknya ini. Berarti kalau mau mencari integralnya ini, berarti F-nya diganti ini nanti. Ini nanti silakan dicek, maka hasilnya berada pada kisaran sekitar 0,34 ya. Sekitar itu ya. Jadi ini ilustrasi saja dulu. Yang ini sama ya. Jadi ini cara ngitungnya sama. Integral dari 23 sampai 25 fx dx. Nah yang ini dari 19 sampai 21 berarti sama. Integral dari 19 sampai 21 fx dx. Yang ini nanti hasilnya sama 0,34. Tapi yang ini pasti lebih kecil dari ini ya. Nanti bisa dibuktikan itu kisarannya 0,13. Ini juga semakin kecil ya. Kesini juga semakin kecil. Jadi yang ini dari 25 sampai 27 nanti akan sama 0,13 ya. Jadi yang ini integral dari 25 sampai 27 fx dx. Nanti silakan dihitung akan sama dengan 0,13. Itu nanti akan kita bahas lebih detail di bagian yang sesi akhir. Untuk sesi hari ini, sesi pertemuan yang sekarang itu cukup kita memahami bagaimana ilustrasinya kita menentukan suatu probabilitas dari variabel random. Jadi ini menyajikan probabilitas dalam sebuah tabel ya. Kalau dalam sebuah persamaan matematik seperti ini ya, seperti itu. Nah, dari dua contoh yang tadi mungkin sudah cukup membantu atau masih bingung? Jadi kalau masih bingung, menurut saya itu juga bagus ya. Karena bingung itu adalah juga bagian dari proses pembelajaran. Jadi yang tidak bingung biasanya malah memang karena tidak ikut memikirkannya ya. Jadi harapan saya semoga setelah bingung maka kemudian nanti para mahasiswa membuka bukunya, berdiskusi dengan teman-temannya sambil kita terus berdoa ya. Karena pembelajaran secara online seperti ini memang masih banyak mengandung kelemahan. Tidak seperti kalau kita bertemu secara langsung. Kita berdoa mudah-mudahan wabah ini segera berlalu dan kita kemudian bisa berangkat lagi ke kampus
bertemu di kelas bisa berdiskusi lebih leluasa daripada dengan bertemu yang seperti ini. Saya yakin para mahasiswa banyak pertanyaan ya. Dan sebenarnya saya juga ingin menyampaikan banyak hal ya. Jadi saya ingin menjelaskan sesuatu yang itu menurut saya sulit untuk saya sajikan dari video-video seperti ini. Jadi kita berdoa mudah-mudahan situasi kembali pulih dan para mahasiswa supaya tetap belajar ya, tetap bersemangat. Dan kita akan lanjutkan pertemuan ini nanti di pertemuan yang ke-7 ya. Sebelum pertemuan yang ke-8. Di pertemuan ke-8 nanti kita akan UTS ya, ujian tengah semester. Yang itu nanti kita ingin mengakses atau asesmen terkait dengan capaian pembelajaran dari pertemuan 1 sampai pertemuan yang ke-7. Dan pada pertemuan setelah UTS nanti para mahasiswa yang akan membuat video seperti saya ini, saya akan membaginya menjadi kelompok-kelompok, ada 7 kelompok. Setiap mahasiswa nanti akan membahas atau bercerita tentang distribusi yang berbeda-beda. Ada yang membahas tentang distribusi hipergeometrik, binomial, Bernoulli, eksponensial, normal, dan seterusnya. Jadi setiap kelompok nanti akan mengungkapkan persoalan-persoalan atau realitas-realitas yang begitu beragam ya. Dan dari situlah nanti kita akan banyak belajar ya, dan mudah-mudahan meskipun pertemuan yang secara terbatas ini para mahasiswa tidak patah semangatnya dan terus berdiskusi ya. Dan sekali lagi buku yang kita gunakan sebagai pegangan adalah buku yang ini, sehingga harapan saya para mahasiswa segera menuntaskan membacanya, karena ketika saya membahas seperti ini sebenarnya saya sudah melampaui bab-bab yang berikutnya. Jadi silakan dibaca pada bab-bab yang berikutnya ya. Jadi saya kira buku ini cukup mewakili untuk pembahasan kita selama 1 semester ke depan. Selain nanti para mahasiswa silahkan membaca buku-buku lain yang lebih lengkap dan lebih komprehensif. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat belajar, tetap berdoa, semoga kita senantiasa diberikan kesuksesan, kesehatan, dan penuh keberkahan. Saya ucapkan salam sukses sejati.